Jadi kalau misalkan hari ini nih jam 12 siang birahi, itu jam 12 habisnya birahi itu jam 12 esok. Seperti itu. Kalau misalkan lebih dari sana, ya paling kita nunggu 1 bulan lagi. Nggak bisa sembarang kawin sih. Kalau mau misalkan, bisa saja sih misalkan kita kawinkan, cuman ya kemungkinan keberhasilan jadi anaknya itu kan masih kurang lah. Kayak kita manusia kan ada masa-masa suburnya seperti itulah. Assalamualaikum Kang. Ya, boleh diperkenalkan nih? Ya, perkenalkan saya Alfari. Saya dari peternakan CSN Group. Fokusnya di peternakan domba Garut. Alamat kandang ini di Kampung Tisono, Desa Sukamantri, Kecamatan Ciawi, Tasikmalaya. Ya, baik. RT 03 RW 02 ya Pak ya? Ya, baik. Nah, untuk sekarang ini Kang, untuk luas kandangnya ini keberapa nih? Untuk luas kandang khusus untuk domba itu sekitar 18 kali 6. Seperti itu. Dan sekarang ini diisi berapa ekor nih dombanya? Sebenarnya ini kandang maksimalnya bisa sampai 40 per satu jajar ini. Cuman karena kita baru mulai lagi kegiatan peternak domba, kita baru sekitar 5 bulan. Baru terisi sekitar 18 ekor domba. Jadi sekarang masih 18 ya Kak? Ya, masih 18 ekor. Seperti itu. Baik, untuk di sini dombanya jenis apa aja nih Kak? Kalau di sini kami masih mengkhususkan domba Garut, belum mencampur domba yang lainnya. Karena domba Garut kan terutama lebih cepat besar, kemudian lebih unggul lah dari yang lainnya seperti itu. Nah, biasanya untuk pengasihan pakan gitu Kang, satu kali berapa kali di sini Kang? Kalau di sini pemberian pakannya 1 hari 3 kali biasanya. Pagi-pagi, siang, kemudian sore. Nah, untuk pemberian pakan itu biasanya kita memberikan pakan rumput yang sudah diesokan supaya tingkat airnya turun dulu seperti itu. Iya. Untuk pemberian pakan sendiri itu sekitar pagi-pagi sekitar 40%, kemudian siang 20%, nanti sore sekitar 40% seperti itu. Gitu. Nah, untuk di sini pakannya masih sistem ngarit gitu kan? Ya. Kalau di sini ya kebetulan belum menggunakan sistem fermentasi atau komplit lah gitu. Kita masih menggunakan sistem tradisional seperti itu, dan ada petugasnya seperti itu. Nah, untuk kedepannya paling mau rencana ya? Ya, kalau kedepannya insya Allah, karena kita kan sebagai ibaratnya petani milenial ya, atau peternak milenial, kita akan mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan teknologi yang sudah ada gitu di bidang peternakan. Dari yang tradisional kita naik sedikit-sedikit, terutama dari pakan, kemudian dari sistem atau manajemen kandang. Kita kan dari sistem manajemen kandang masih tradisional lah seperti itu. Dari cara pembersihan kotoran domba itu sendiri, kemudian dari air seninya gitu. Ke depan mungkin akan dipisahkan biar nanti untuk pembuatan bubuknya lebih gampang seperti itu. Oh, jadi kotorannya ini dimanfaatkan lagi gitu ya? Iya, kotorannya dimanfaatkan lagi untuk pupuk. Kita kan selain ternak, rencana ke depan akan pertanian terintegrasi dari ternak, kemudian pindah ke lahan pertanian, nanti jadi hasil organik seperti itu. Iya gitu. Nah, untuk di sini produksi domba indukan apa bisa yang lain? Nah, untuk di sini sementara ini kita
80% pembesaran, 20% masih untuk pembibitan. Jadi menganak lah ibaratnya, dikawinkan dari sini biar nanti hasilnya jelas. Terutama kita akan meningkatkan dari kelas B ke kelas A. Itu kan kalau dari orang lain mungkin kita agak susah untuk mengambil apakah ini bibit unggul atau tidak. Kalau dari kita sendiri kan bisa langsung melihat hasilnya, kemudian dari indukan mana, kemudian dari jantannya yang mana, seperti itu. Jadi jelas gitu ya Kang? Iya jelas. Nah biasanya untuk perkawinan di sini sendiri caranya gimana Kang? Nah kalau untuk perkawinan sebenarnya kan kalau domba masa birahinya itu kan 1 bulan 1 kali. Jadi nggak bisa diprediksi. Kadang kalau misalkan kita nih setiap hari kan kontrol kandang seperti itu. Kita lihat ciri-ciri yang memang domba birahi. Kalau misalkan ini masuk ciri-ciri birahi, kita langsung dikawin sama jantan. Nah ciri-cirinya itu mengenali domba birahi itu gimana di sini? Nah kalau dari ciri-ciri domba birahi itu satu si domba betina itu resah. Kemudian dari segi dari kelaminnya itu agak kemerahan. Nah kalau misalkan disatukan sama jantan, si betina itu diam. Kalau misalkan birahi disatukan sama jantan itu akan diam, nggak loncat sana sini gitu. Seperti itu. Dan biasanya kalau misalkan kita domba birahi ketika dikawinkan itu si domba betinanya itu nggak langsung buang air seni biasanya. Itu langsung diam beberapa menit kemudian baru keluar air seni. Biasanya itu akan kemungkinan jadi anaknya itu sekitar 80%. Seperti itu. Nah biasanya itu proses pengawinan itu berapa lama biasanya? Nah untuk proses pengawinan biasanya itu nggak lama ya, paling setengah jam lah. Itu biasanya 3 kali kawin biasanya. 3 kali untuk sebenarnya sekali juga udah cukup. Cuman karena kita bukan penasaran, jadi untuk memastikan si kelamin jantan masuk ke betina itu makanya kita kawinkan 3 kali. Itu paling sekitar durasi 30 menit lah. Nah untuk birahi domba itu betina biasanya 24 jam. Jadi kalau misalkan hari ini nih jam 12 siang birahi, itu jam 12 habisnya birahi itu jam 12 esok. Seperti itu. Kalau misalkan lebih dari sana, ya paling kita nunggu 1 bulan lagi. Nggak bisa sembarang kawin sih kalau mau misalkan. Bisa saja sih misalkan kita kawinkan, cuman ya kemungkinan keberhasilan jadi anaknya itu kan masih kurang lah. Kayak kita manusia kan ada masa-masa suburnya seperti itulah. Gitu. Nah biasanya domba betina tuh udah siap bunting tuh biasanya mau lahiran. Biasanya gitu caranya gimana? Nah kalau di sini kalau mau lahiran si domba itu kita pisahkan. Kita pisahkan ke kandang yang agak, terutama bagian lantai itu kita rapat seperti ini ya. Si bagian lantainya itu kita agak dirapat ya. Nggak terlalu besar. Nggak terlalu besar. Biar nanti pas anak-anaknya ketika turun itu nggak nyangkut ke yang lantai bawahnya seperti itu. Nah biasanya kita pisahkan ke kandang yang lebih rapat, kemudian kita siapkan, terutama sih di bagian di bagian kandang-kandangnya seperti ini, untuk biar tidak si anakan itu ketika nanti sudah berdiri tidak keluar dari kandang. Seperti itu. Kemudian luas kandang juga nggak seperti biasanya kan, kalau betina biasanya kan agak kecil gitu ya. Kalau anakan agak besar biar ruang ininya lebih bebas gitu. Nah ngomong-ngomong ini juga baru ya Kang, beberapa ini bulan? Baru 1 bulan kurang. 1 bulan kurang. 1 bulan kurang.
Ini satu kali lahiran, 3 kali ini kan? Ini kebetulan kemarin empat anakan, cuman ya karena satu sebenarnya nggak kekontrol ya, pas malam kita lagi istirahat, si anaknya itu kegencet lah sama indukannya, gitu. Kebetulan ini turunannya bagus. Biasanya kalau empat anakan biasanya yang satu agak ditendang-tendang sama indukannya. Tapi yang kemarin ini sebenarnya alhamdulillah kalau nggak kencet sebenarnya nggak mati sih sebenarnya. Kayak gitu. Cuman karena mungkin gencet malam waktu kayaknya lagi tidur Ya, nggak ke kontrol ya? Iya, kontrol. Jadi 3 sisanya. Gitu. Nah, biasanya di sini cara AA sendiri gitu memilih indukan yang bagus tuh kayak gimana kan? Nah, kalau saya sendiri sih pertama saya cari di pasar. Untuk kan di pasar nggak semuanya nggak bagus ya, ada yang bagusnya. Kadang orang yang jual pasar itu ada yang butuh gitu kan. Kemudian kalau enggak saya cari ke kandang yang langsung turunan domba Garut. Nah, kalau yang saya pilih sih dari postur ya, dari postur itu tegak. Kalau misalkan nggak hamil, si punggung itu agak lurus, kemudian kaki depannya agak rapet, kayak gitu. Kemudian dari segi wajah bisa dikatakan apa ya? Kalau Sunda gelis lah kita, domba gelis gitu kan. Beda kelihatannya gitu ya kan? Ya, beda kelihatannya. Itu berlaku dari misalkan kalau kita kan sebelum beli kita tanya-tanya dulu nih, misalkan ini indukan turunannya berapa. Kalau misalkan turunnya misalkan bagus ya 4 atau itu, baru kita lihat dari fisiknya seperti itulah. Nah, itu ciri-ciri memilih indukan tuh berlaku untuk betina dan jantan sama gitu aja Kang? Enggak, kalau jantan kan beda ya. Kalau jantan tergantung apa ya. Kalau kita lihatnya dari kelas ya, kelas A, B, C-nya gitu kan, dari besar lah gitu. Kalau kita dari induk, kalau dari jantan, gitu yang penting besar. Kalau dari betina itu turunnya banyak, kemudian fisiknya juga harus diperhatikan karena kan kalau kita jantan kita bisa ganti-ganti gitu kan. Untuk misalkan kalau ingin yang lebih besar bisa ditaikkan lagi lebih besar seperti itu. Kemudian dari tanduk, kita jenisnya tanduknya mau seperti apa gitu kan. Apakah mau yang lebar ke luar atau yang ke dalam seperti itu tanduknya kalau jantan. Kalau pejantan itu berpotensi gitu Kang, kalau tanduk induknya begini nantinya jadi gini juga. Jadi sebenarnya kalau dari kita kan jualnya pedaging sama besar, kemudian tampilan ya. Kalau dari segi jantan itu emang ngaruh besar ya, terutama dari tanduk. Ngaruhnya ke harga sih sebenarnya. Misalkan kita ini indukan karena misalkan tanduknya agak bagus nih atau agak jelek, itu harga rentan bedanya bisa sampai 500.000 untuk domba yang besar seperti itu. Kalau misalkan dari tanduk, kemudian warna juga ngaruh. Warna ngaruh. Hitam sama yang putih lumayan agak beda jauh harganya. Kayak gitu. Nah, untuk peternakan ini udah berapa lama kira-kira Kang? Sebenarnya peternakan ini sekitar dari 2017. Dari 2017 bangun kandang ini karena sebelumnya masih tradisional lah, belum menggunakan rangka baja seperti ini. Masih kandang-kandang paranje seperti biasanya gitu kan. Karena kita ingin kemajuan lebih modern ke depannya, mungkin jangka 10 tahun ke depan. Kita proyeksinya mungkin lebih menggunakan modern gitu ke depannya. Nah, dari 2017
karena saya harus kuliah dulu, sempat berhenti 2019 lah, 2019 berhenti total. Ini sisa domba hanya 2 ekor lah. Oh iya. Itu juga diurus oleh bapak gitu. Ya. Setelah kemarin bapak ya menyerahkan kembali ke sini, akhirnya saya sambil kerja coba meramu kembali harus bagaimana merencanakan untuk peternakan kedepannya seperti apa. Ya. Nah, gitu. Nah biasanya kan sekarang udah musim-musim hujan tuh ya Iya. kan. Nah biasanya domba tuh sering terkena penyakit Penyakit, apa ya. nih? Nah sebenarnya kalau domba biasanya itu kan terkena cacing, kemudian sakit mata. Nah kalau misalkan cacing, biasanya kita kasih obat cacing yang dari adalah di pasar, di tempat pakan atau tempat tempat toko pertanian. Itu toko pertanian pasti ada obat cacing. Nah kalau untuk sakit mata biasanya kita menggunakan dari daun-daun korejat, jukut daun korejat seperti ini. Di gimana ini kan? Ini kayak gini nih. Cuman daun seperti ini. Cuman karena kebetulan ini nggak ada bunganya ya. Biasanya kita diambil bunganya. Oh bunganya? Bunganya warna putih. Kita kasih ke domba yang memang sakit mata. Langsung digituin aja. Oh ditetesin gitu? Langsung ditetes. Itu biasanya nggak lama sih. Biasanya berapa hari tuh kan? Paling sehari 2 hari. Sehari 2 hari udah sembuh gitu. Oh gitu. Nah tips di sini agar domba tetap sehat gitu gimana Kang di sini? Nah kalau tips dari saya, pengalaman dari saya itu karena kita itu wilayah Jawa Barat ya, jadi bagusnya si kandang domba itu jangan langsung terkena lantai. Satu, itu minimal 40 cm dari tanah atau lantai itu harus naik seperti ini. Naik ke atas baru dibikin kandang domba. Terus pemberian vitamin atau jamu, kalau di sini nggak dikasih jamu karena kita mengejarnya lebih ke organik lah seperti itu. Kita meminimalisir obat-obatan yang memang dari luar gitu, dari toko. Kita meracik sendiri seperti itu. Biasanya kita dikasih jamu-jamu per 1 bulan 1 kali. Kita kasih kayak temulawak seperti itu, jahe kayak gitu, untuk menjaga nafsu makannya juga gitu kan. Biar sehat-sehat lah dombanya gitu. Nah biasanya domba tuh biasanya nubruk kandang tuh kan. Gimana tuh, kenapa tuh? Itu biasanya satu karena domba jantan tuh birahi. Lihat udah lama nggak kawin biasanya. Itu pasti brutal lah seperti itu lah, pasti nubruk. Kedua, dia lapar. Terus kalau enggak dia itu kalau misalkan itu ada yang risih di sekitar kandangnya, ada yang mengganggu lah. Biasanya nubruk seperti itu. Gak nyaman juga kayaknya ya kan? Ya gak nyaman. Tapi kebanyakan sih karena udah lama gak kawin, biasanya udah lama gak kawin, pasti kalau lagi birahi lihat betina itu pasti nubruk. Resah, gelisah kayak gitulah. Siap. Nah biasanya untuk pembelian nih Kang, biasanya orang-orang tuh abang jual online apa ada yang langsung ke sini main? Kebetulan kita baru mulai online. Jadi yang pertama ada mitra. Ada mitra join sama beberapa peternak baik muda maupun yang tua ya di sekitar wilayah Tasik. Kemudian kedua, pemasaran via online.
terutama Facebook, Ya. Instagram, kemudian WhatsApp. Nah untuk penjualan sih kalau misalkan kita kadang ada juga yang ibaratnya pemain yang agak banyak, misalkan butuh banyak di sini atau kita mau jual banyak, baru bisa datang ke sini biar untuk dibawa ke Bandung, terutama ke kota-kota besar di bawahnya sih seperti itu. Terus di sini juga target marketnya mungkin kayak yang untuk kurban, akikah, seperti itu. Kalau akikah kan kita bisa dianterin, terus kita juga menyediain jasa untuk penyembelihnya. Ya. Kalau domba kan ada kelenjar baunya ya. Jadi kalau misalkan kita nggak terlalu bisa, itu domba kan ada si dagingnya agak bau gitu kan, bau domba gitu kan. Tapi kalau yang udah profesional itu biasanya baunya berkurang. Bahkan ada yang sampai nggak seperti daging domba seperti itu. Ya. Nah, mungkin gitu ya Kang ya. Siap. Mungkin teman-teman bila ada yang mau main ke sini juga boleh ya Kang? Boleh, bisa Mari welcome. sharing-sharing ilmu gitu ya. Sharing-sharing. Mau lihat-lihat domba dulu gitu. Bisa ke sini. Buat kurban, buat akikah, boleh ke sini langsung mainnya. Ya, Kang? kita juga bisa lah sharing-sharing teman-teman kalau mau datang ke sini bisa. Kita juga kan saya juga masih belajar gitu kan. Terutama saya masih muda lah, masih haus akan ilmu tentang domba gitu. Meskipun udah lama, ya tetap aja masih banyak kekurangannya lah seperti itu. Iya. Nah, mungkin ada motivasi buat peternak-peternak pemula gitu, muda yang mau mulai gitu. Ya, sebenarnya kan untuk peternak yang muda atau yang baru mulai usaha itu kan karena usaha itu tidak untuk membangun usaha itu tidak sebentar. Kita butuh waktu untuk try and errornya itu sekitar 2 tahun lah minimal. Kalau untuk misalkan kita hanya sebagai simpanan domba, ya saya sarankan untuk jangan malu-malu lah untuk sebagai peternak atau petani. Karena kan kita di negara Indonesia ini kan kebanyakan petani ya. Petani itu kan penjangga tatanan negara Indonesia gitu kan. Kita lebih untuk tidak malu untuk mempertahankan ketahanan pangan, terutama untuk kita sendiri, luasnya untuk negara kita gitu kan. Kita jangan pernah malu gitu kan, apalagi karena kita masih muda lah, kayak gimana gak usah malu. Kita kan ibaratnya belajar berbisnis, belajar yang halal gitu kan, cari yang halal. Kita cari uang tidak harus melulu di kota gitu kan. Kita di kampung juga bisa menjadi ibaratnya miliarder lah, seperti gitulah. Nah gitu, yang penting niat dulu, mulai niat dulu ya. Yang penting niat dulu, kita niat, kemudian kita konsisten menghadapinya atau melakukan, terutama ngarit ya kita terus tekuni gitu kan. Kalau kita menekuni terus menerus kan, insya Allah kita apa yang kita belum ketemu gitu akan ketemu, kan terbuka seperti itulah. Harus kemana jualnya, harus gimana cari dombanya gitu. Jadi pengalaman itu utama ya kan? Ya, pengalaman itu utama lah. Penting mulai dulu gitu. Mulai dapat pengalaman. Ya, dapat pengalaman. Karena kalau kita nggak dimulai sih nggak bakalan dapat pengalaman. Nggak dapat. Iya, dapat. Nah, mungkin gitu aja teman-teman. Yes, semoga ada manfaatnya ya. Amin. Jangan lupa di like, dan bila ada pertanyaan juga boleh di komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga di subscribe agar kalian tidak ketinggalan video seputar domba yang lainnya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang. Ya.